take you there? Kalian ingin bekerja di luar negeri? Atau suatu saat perusahaan kalian ingin go internasional sehingga membutuhkan tenaga kerja asing? Nah, buat kalian yang kepo, mari kita simak video ini agar kalian bisa beradaptasi di perusahaan multinasional. Saya Alisa Aulia Uma. Di video kali ini saya akan membahas video mengenai metode seleksi multinational company, bagaimana sih cara menghadapi culture shock, serta seperti apa sih training branch manager itu. Nah, tujuan utama dari seleksi adalah mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu tidak selalu sama tahapannya. Namun, secara umum, seleksi itu memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara awal. Yang kedua, seleksi administrasi. Yang ketiga, tes kemampuan baik bahasa maupun keterampilan dan lain-lain. Lalu, wawancara lanjutan, tes kesehatan, dan yang terakhir adalah pengumuman antara diterima atau ditolak. Akan tetapi, proses seleksi perusahaan internasional memiliki karakteristik tersendiri. Nah, kompetensi utama seperti apa sih dari karyawan global yang berhasil? Mari kita simak lanjutan video ini. Yang pertama adalah penyesuaian kebudayaan. Hal ini sangat penting bagi keberhasilan global bagi seseorang. Ada cara mereka menyesuaikan diri dengan perbedaan kebudayaan untuk tugas luar negeri mereka. Maka dari itu, sepanjang proses seleksi, terutama dalam wawancara seleksi, sangat penting untuk menilai kemampuan karyawan potensial untuk bisa menerima serta menyesuaikan diri dengan adat, kebiasaan manajemen, hukum, nilai-nilai agama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah persyaratan organisasi. Berinteraksi dengan manajer-manajer di negara tuan rumah, mewakili perusahaan di lokasi asing, dan mengatur karyawan-karyawan asing itu membutuhkan pemahaman tentang produk, layanan, politik, dan kebijakan organisasional perusahaan. Nah, proses seleksi bagi seseorang yang berasal dari dalam perusahaan itu juga harus menilai faktor-faktor lain seperti pengetahuan organisasi, kemampuan teknis, keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah karakteristik pribadi. Nah, tekanan hidup dan bekerja di luar negeri itu menuntut orang-orang bisa menampilkan stabilitas emosional, fleksibel, bisa menoleransi ambiguitas dengan baik, menganggap penyesuaian diri terhadap kebudayaan yang berbeda itu sebagai tantangan. Nah, selain itu, tuntutan-tuntutan fisik seperti perjalanan, perubahan zona waktu, jam kerja yang panjang, serta pertemuan dan makan malam bisnis yang sering terjadi, itu juga salah satu tekanan yang signifikan akan dihadapi oleh si karyawan global itu. Lalu yang keempat adalah keterampilan komunikasi. Karena ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa tersebut dapat menghambat keberhasilan seseorang ekspatriat dalam menjalankan tugasnya di luar negeri. Dan yang terakhir adalah faktor pribadi atau keluarga. Nah, kenapa sih ini masuk faktor? Karena pribadi atau keluarga memiliki peranan penting dalam keberhasilan karyawan global. Nah, proses seleksi biasanya itu melibatkan suami atau istri, pasangan, dan bahkan anak-anak dari para kandidat karyawan tersebut. Nah, apabila ada perlawanan atau tentangan yang signifikan terhadap penerimaan relokasi global dan penyesuaian diri dengan kebudayaan yang berbeda akan menciptakan konflik keluarga. Maka dari itu akan terjadinya peluang besar mereka tidak akan menyelesaikan tugas luar negeri mereka. Nah, apabila kamu keterima kerja di luar negeri, maka penyesuaian itu sangat penting sekali agar kalian tidak terjebak dalam zona culture shock. Lalu bagaimana sih cara menghadapi culture shock? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih culture shock itu. Jadi, culture shock adalah reaksi yang diucapkan terhadap disorientasi psikologis yang disebabkan karena seseorang tersebut itu pindah ke lingkungan yang sama sekali berbeda. Saat seseorang dipindahkan negara lain, fase awal kegembiraan mereka itu sering diikuti oleh periode kekecewaan dan perasaan negatif terhadap suatu budaya. Nah, kekecewaan ini mungkin terjadi karena kurangnya kemampuan karyawan untuk beradaptasi, kurangnya pengetahuan perusahaan, serta kurangnya karyawan akibat kesiapan untuk kesulitan yang mungkin akan terjadi.
Namun, ada faktor utama nih untuk mengurangi efek culture shock, yaitu empati dan menghindari stereotip. Jadi, dengan memahami perasaan orang lain, ekspatriat tersebut itu mampu mengembangkan kemampuan untuk mencapai empati budaya, sehingga orang tersebut akan lebih mudah memahami pandangan atau tindakan dari seseorang asing atau dari suatu budaya asing. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan cara-cara sebagai berikut untuk menghindari culture shock. Jadi, yang pertama yaitu cari tahu informasi. Informasi seperti apa sih? Informasi tersebut bisa berupa informasi aturan, budaya, dan gaya hidup di suatu negara yang kalian. Lalu yang kedua adalah berhenti membandingkan dengan negara sendiri. Karena dengan membanding-bandingkan, hal tersebut akan memperparah culture shock. Maka dari itu, kalian mulailah beradaptasi dengan suasana. Lalu yang terakhir adalah kalian bisa menghabiskan waktu dengan rekan kerja. Karena kenapa? Kalian bisa mempunyai kesempatan untuk mempelajari tentang budaya-budaya negara tempat kamu bekerja. Nah, salah satu kategori pelatihan program lintas budaya itu seperti apa sih? Jadi yang pertama ada model intelektual. Model intelektual itu terdiri dari bacaan atau pengajaran mengenai pertukaran budaya, asumsi informasi tentang budaya lain, serta efektivitas persiapan untuk hidup dan bekerja di budaya tersebut. Nah, salah satu kategori pelatihan program lintas budaya itu seperti apa sih? Jadi yang pertama ada model intelektual. Model intelektual itu terdiri dari bacaan atau pengajaran mengenai pertukaran budaya, asumsi informasi tentang budaya lain, serta efektivitas persiapan untuk hidup dan bekerja di budaya tersebut. Lalu selanjutnya ada model simulasi area. Nah, model simulasi area ini berupa pelatihan khusus program budaya berdasarkan keyakinan bahwa seseorang individu itu harus dipersiapkan dan dilatih untuk memasuki budaya tertentu. Lalu yang terakhir ada model kesadaran diri. Dengan memahami dan menerima diri sendiri, hal tersebut itu sangat penting untuk bisa memahami seseorang dari budaya lain. Nah, pelatihan kepekaan itu adalah komponen utama dari metode ini. Dengan memahami komunikasi antara budaya dengan budaya lain, hal tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai pribadi, perilaku, kognisi yang diharapkan dapat menghasilkan peningkatan keterampilan seseorang dalam mendiagnosis kesulitan dalam komunikasi antar budaya. Nah, maka dari itu, pelatihan ini diperlukan sekali untuk menghindari masalah dalam pengiriman orang yang bekerja di luar negeri. Nah, bagaimana menurut kalian? Bekerja di luar negeri itu susah nggak sih? Jadi, semua pilihan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Namun, apabila kalian mempunyai cita-cita untuk bekerja di perusahaan multinasional, kalian harus persiapkan dari sekarang agar kalian bisa bersaing serta beradaptasi pada budaya baru. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini.